Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki makalah salajengipun man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man utawi sapa wonge iku asyraqat mencorong apa bidayatuhu permulaane man. Mencorong permulaan niku contone pripun? Bi an'amaro kelawan yento apa nggih ngerameake sapa man auqa tahu ing pira-pira wektune man bi anwa ati kelawan pira-pira wernane taat wal aurati lan pira-pira wiridan wasabaro lan nglanggengake sapa man ala dzalika ing atase mengkono-mengkono taat wal aurat kullal mata biroti ing sekabehane langgengke. Jadi teng mriki sapa tiyange sinten mawon niku kok mencorong permulaane. Mencorong permulaane niku pripun? Wektune digunakake lawan werna-wernane taat. Wektune digunakake lawan werna-wernane wiridan. Tur ngoten niku dilanggengke. Terus ngoten niku. Taat niku maceme kathah. Taat niku yo maceme kathah. Dadi teng mriku nglakoni taat terus. Ateges selawalike boten nglampahi maksiat. Sonten niku. Mengene awale niku mencorong asraqat mongko mencorong apa nihayatuhu pungkasane man. Awale kok mencorong mengke akhire yo mencorong. Niki sami kalian makhluk ini. Bi idhofatil anwari kelawan lobere piro-piro nur wal ma'arifi lan piro-piro makrifat. Mencorong ning akhir niku pripun? Lobere nur. Jadi padang terus atine. Makrifate terus eling Gusti Allah terus alaihi ing atase man. Wazawa lil kaduroti lan ilange wazawa lil kadurotin nafsi lan ilange piro-piro kotorane nafsu sing reget-reget niku ilang. Berarti niku mencorong ngoten akhire kalha ilati kang ngaling-alingi bainahu ing dalem antarane man wa baina maulahu lan ing dalem antarane bendorone man ala wajhin ing atase arah suci atama kang luwih sampurna wa aksuhu utawi swali iman iku bi aksihi kelawan kaya swali iman. Paman mongko utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku qalilul ijtihadi
Sapa wonge nek swalike pripun Mas? Swalike niku berarti tiyang niku sithik ijtihate fi bidayatihi ing dalem permulaane man. Lam yahsul awale permulaane ndekne pengen belajar wusul niku ora nemen-nemeni sithik kon wiridan yo ganteng, kon salat bengi yo ganteng, kon poso ganteng. Niku jenenge qalilul ijtihad. Nek ngoten ya lam yahsul mongko ora hasil lahu kedue man apa israkun mencorong fi nihayatihi ing dalem pungkasane man. Mongko ya ning akhire mengke mboten mencorong, corotine teng mriki ngoten. Walau furito lan lamun mentokake lan lamun den pentokake apa annahu sak temene man iku futiha den buka sapa alaihim man. Ternyata teng mriku tiyange niku wiridane sithik, terus tenggone permulaan niku toate sithik, terus dibuka dadi makom makrifat. Kana mongko ana apa futiha iku ala wajin ing atase dalan at afa kang luweh apes. Jadi temriku mengke dalane dalan apes. Min ghairihi saking liyane wajah. Wayah tamilu lan member opo anal makna. Nah niki member nopo anal makna sak temene maknane niki iku man utawi sapa wonge iku asrokot mencorong opo bidayatuhu permulaane man birrujui kelawan bali ilallahi maring Allah wal tijai lan ngungsi ilaihi maring Allah asrokot mongko mencorong opo nihayatuhu pungkasane man bikhusulil wusuli kelawan hasile usul ilaihi maring Allah. Fatakunu mongko ono opo hadihi iki kalam hikmah sing man asrokot niki wau iku ibaratan tetembungan ukhra kang weneh muwafiqatan kang nocoki lima nama maring maknane makalah qoblahu kang sadurunge makalah sakniki padha nyocoki kalih makalah sing wingi. Wama utai perkara kulna kang ngucap sapa ingsun hu ing ma awalan ing dalem kawitane makalah sing awal wingi iku aula luweh utama wa adharu lan luweh per. Ini makalah sithik banget iki. Iki makalahe kados makalah dek wingi cuma kalau wingi niku makalah sing dek wingi luwih jelas, luwih pertelo, luwih utama. Amargi napa? Makalah sing kalau wingi niku pengen ngerti tandane lulus ning gone pungkasan angger gelem bali ning gone Gusti Allah ning gone kawitan. Niku kan makalah wingi ngoten. Dan iki luwih utama tinimbang man asrokot hidayatuhu asrokot hidayatuhu mencorong neng akhir iku mencorong neng awal iku ndadekke mencorong neng akhir. Dan iki luwih utama sing iki makalah ngoten. Bon, tidak. Ini iki jelas. Bon. Ma ustud iya bi ghaibis saroir. Setengah lawan apa kali? Oh. Allah a'lam bi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi memang benar wong iso wusul iku sing musulne Gusti Allah. Walaupun kita rano usaha iku saged wusul tenggone Gusti, tapi niki wae diteng mriki disebutne ketika teng mriku wusul tapi ijtihate utawa nemen-nemenine ning gone bidayah niku kolin iku wusule tetep teng mriki afu luweh atas tinimbang wong sing dari awal sregep taat sregep wiridan. Kesimpulane teng mriki nek kula menggawe kula ngeten, sebisa mungkin kula panjenengan sedaya kudu iso luwih tinimbang wong liya. Anggene napa? Anggone taat, anggone wiridan. Memang benar nek cara digagas-gagas niku wong iki bakal wusul. Kabeh wusul. Kabeh ketemu Gusti Allah. Kabeh ketemu. Cuma teng mriku yo ketemune biasane luwih apes karo luwih kuat. Nek pengen luwih kuat berarti nopo? Bidayahe kudu mencorongsi. Karena teng mriki benar ilmu tasawuf itu untuk tidak menggantungkan dengan amal. Iku leres. Tapi nek saya ini pripun? Ya kudu ditambahi. Ojo kaya wong liya. Wong liya salat fardu, salat sunnah, yo dhewe kudu tambahi paling ora enek wiridan. Iku mengke hasilnya beda karo sing ora ana wiridan. Iku luwih apes. Cara kula kesimpulane ngoten titik. Kita bahas sareng-sareng. Ngoten nggih. Monggo. Monggo Kak Kanto. Mbak ini belum ini. Ayo, satset. Monggo, yang dari paham. Nikmatnya gede banget. Ini pun segelek. Karena pun nikmat gede. Terus. Abi ini ngoten itu. Ini balik syariat ya. Satu dengan apa? Ini mawon. Betul, maksudnya kamu yang ada next suaranya lebih. Ya. Iki memang tenggone teng buyah. Iku diterangke buyah niku nek cara kula ngarani iki kitab syariat. Niku bab iki. Teng mriku kenapa sih? Iki berangkatnya dari mana? Berangkatnya kula saking Syekh Siti Jenar niku memang tauhidnya kuat. Tapi teng mriku kenapa kalih Mbah Sunan Kalijaga kok sampai digorok, sampai diperangi, sampai dipateni? Amarga napa balik melih? Awake dhewe nek belajar namung tasawuf
tanpa kuat tenggone syariat. Oh biasanya nopo? Ini awal nih kula buka man tasawwafa wala tafaqqaha fazandaqa wa man tafaqqaha wala tasawwafa fasaqa. Jadi fikih tok tanpa tasawuf ya fasik, tasawuf tok tanpa fikih ya zindik. Berarti teng mriki pripun? Dewi pun belajar tasawuf. Teng mriki Ibnu Athaillah yang ngendika pengen mencorong neng hidayah kudu mencorong, boten kudu bahasane teng mriki. Kaya-kaya kudu. Nek awale mencorong, kok akhirnya mesti mencorong. Kaya-kaya ngoten. Walaupun umpama awale ra mencorong, mengke akhirnya bisa wusul. Bisa. Tapi teng mriku ijtihade qolik. Cara paling enak niku mulak jatahe usul dhewe. Harus sing memang getu pengen usul. Iku mengke tarapane at-afu. Kenapa kok Ibnu Athaillah? Niki perspektif kula pribadi nggih. Pendapat kula pribadi. Amargi napa Ibnu Athaillah niku mboten pengen ngenteng-ngentengke umat tenggone agama. Mergo ketika teng mriku fatwa wong sing ahli fatwa kok matwani umat sing ndadekne enteng agama niku teng buhyah mboten angsal. Yahrumu ora kena haram kanggo wong matmoni wong ngandani wong tapi sing ngentengke tenggone agama iku ora oleh. Makanya pangapunten, kadang kan enten, sing penting kenal Gusti Allah sih. Ora sah sholat sih. Nek urung kenal, iku ora oleh. Iku cara teng syariat. Tenan. Dadi teng mriki nggih dhewe belajar tasawuf, tapi nggih belajar nata napa? Nata wiridan, nata taat. Ditata sing apik, ditambahi sing apik. Aku mengko. Ini aja Gus langsung tadi fikih tanpa tasawuf, apa syariat tanpa tasawuf? Mantafaqqaha. Apa kohata? Fikih yakin. Wala tasawwafa. Mana orang yang tasawuf. Dia itu nanti fasek. Faseknya Itu pendapat siapa? membuka kita bukan. Nah, iya maksudnya kan Itu bukan. nah, Pakai ini nggak jak, pernah Pak. itu Itu nggak pakai ada jak. Itu pakai kitab jak. lain. Pakai jak nih. Iya, kitab lain. Saya tahu saya kalau Ibnu Athaillah itu syariat. Syariat tanpa tasawuf bukan fikih loh. Mantafaqqaha. Iya, itu bukan Ibnu Athaillah itu. Iya. Bukan. Nanti rancu Gus. Rancu nanti. Iya. Gitu. Kalau kitab lain memang ada itu. Itu pakai Fikih jak. tanpa tasawuf dan tasawuf tanpa fikih kalau kitab lain. Tapi kalau Ibnu Athaillah nggak ada. Soalnya nanti beda Gus, beda pendapat. Iya. Terus kedua Gus ini nyuwun sewu. Ini hanya saran Gus. Sebaiknya kita tidak menghakimi siapapun, apalagi ulama-ulama besar. Apapun yang terjadi kepada sesi di Jenar, kita sama-sama nggak tahu. Iya. Gitu Gus. Kan gitu. Jadi mohon kalimat menghakiminya ditarik kembali. Bisa jadi itu adalah politik. Bisa jadi itu adalah cerita. Kan kita tidak ada faktanya.
faktanya bahwasanya sesi Dajjal yang dibunuh itu ada nggak? Nggak ada. Itu hanya cerita. Sedangkan cerita itu dikarang oleh siapa pemegang kuasa saat itu. Ya. Nah itu ya, mohon maaf ini karena supaya nanti jangan terbiasa menghakimi suatu kejadian kalau hanya berdasarkan penafsiran, bukan berdasarkan bukti. Itu penafsiran loh. Kalau di sini saya belum ketemu, tapi saya ingat dalam kitab hikam itu ada ceritanya. Ada suatu imam Sibdi apa imam siapa itu. Pokoknya saya lupa, tapi nanti bakal ketemu. Ya, tapi saya yakin tidak menghakimi. Gini, jadi imam itu ditanya, Ya. Allah itu gimana? Allah fijubati. Allah menurut itu juga. Seketika itu dia langsung dibunuh. Siapanya yang dibunuh? Orang yang mengatakan ini fijubati. Ada di situ dibunuh. Ada. Nah terus kedua, siapa yang membunuh? Itu sumpah. Nah, karena saya udah baca juga, Gus. Itu hanya kiasan. Yang dibunuh itu adalah arogansinya, Arogansinya itu keakuannya. Keakuan. Ego. Dan gitu. Hampir kayak tadi ada alasan bahwasanya Seperti dibunuh. kamu kenal Gusti Allah itu terus sendiri mengaku kenal Gusti Allah itu maksudnya arogansi yang seperti itu pembahasan itu dan dibunuh. Nah, contoh tadi kan di awal jelas itu syariat tanpa fikih tanpa syariat. Kalau saya syariat tanpa tasawuf. Tadi ada kalimat dihakimi bahwasannya Sayyidina dibunuh oleh Sunan Kalijaga. Itu satu sudah menghakimi, berarti sama aja mengatakan Sunan Kalijaga lepas dari syariat. Ayo. gini. Nah makanya Gini. Karena kita nanti bakal sering mendapatkan dua. Ya memang ini bahasa ini di sini dulu ya. Asrofat bidaya, mengkono asrofat bidaya. Tapi di situ dikatakan oleh Ibnu Ilasakan dari di aksi lawan suarike. Ketika dia di situ awalnya tidak mencorong, maka nyobaannya mencorong. Walaupun di sini pakai walau itu berarti lamun ketika apa ya bahasanya? ini Gus, kenangan udah lepas. Tadi kalimat awal saya itu menghakimi. Ya. Ini dulu Gus. Kalau ke situ saya udah jelas banget. Kalau itu saya yakin yang lain juga jelas. Dari awal itu bahwasanya kalau semua berawal dari Allah maka akan ada kemuliaan. Tapi kalau berawal dari Bali maka sebaliknya. Itu udah ini Gus. Ya. Tapi kemudian ditambahi dengan kalimat berikutnya fikih tanpa tasawuf gitu loh Gus. Terus Ya. ditambahi lagi cerita penghakiman. Kan gini. Nah itu sebetulnya lepas dari situ itu Gus. Ya lepas. Padahal pendapat itu sudah. Nah tapi timbul kondisi baru nih, menghakimi Syekh Siti Jenar dan menghakimi Syekh Kalijaga. Ya. Awal tadi sudah lurus bahwasanya syariat ini penting, tapi dengan Anda Gusnya cerita seperti itu lepas dari syariat nggak penting. Sehingga dengan Kalijaga membunuh ini, kata membunuh ini udah lepas dari syariat. Lepas dari syariat, membunuh di syariat jelas nggak boleh. Jelas nggak boleh. Dan hakim, seadil-adilnya hakim adalah Allah. Kenapa manusia bisa menghakimi manusia lain yang sama-sama bertauhid? Tadi kan kalimatnya gitu. Itu loh maksud saya kalau cerita-cerita kayak gitu yang sifatnya cerita supaya penafsiran ini jangan melebar. Kalau penafsiran melebar, kita ini yang lagi belajar menggiring hati, jadi kalau gitu membunuh boleh. Kan gitu kan? Ayo kalau balik lagi ke fikih di mana? Coba yang membolehkan membunuh di mana?
Ayo kalau mau ke fikih, ada apa? Tariku sholat. Apa? Tentang meninggal sholat. Sesi dijenar sholat apa enggak? Kalau masalah dia sholat enggak. Tanya aja dulu, jawab aja sholat apa enggak? Jangan lebar dulu tuh, sholat apa enggak? Kurang tahu. Sholat, karena sesi dijenar jelas ada sholat raka, sholat batin. Fikihnya hancur nggak? Hancur. Terus untuk keterangan fikih tariku sholat itu bagaimana? Nah, makanya baca dulu. Jenengan kan cerita tentang Syekh Siti Jenar. Ya. Sedangkan jenengan belum paham cerita Syekh Siti Jenar. Kenapa harus menghakimi Syekh Siti Jenar? Terus cerita sebenarnya saksi Jenar itu gimana? Nah, cerita sebenarnya jenengan baca. Sebelum mengatakan, saya yang udah baca aja nggak berani mengatakan. Karena sepengetahuan saya, Ya, kalau saya baca kurang baca. Ya, Memang ya. itu benar, saya kurang baca. Tapi di situ diceritakan saksi Jenar itu versi-versi buku-buku kecil, buku-buku yang kayak dongeng lah semacam itu mengatakan dia kan apa ya, juga lihat shot barang kan, kemarin saya juga lihat shot juga kan, seperti itu. Ternyata Sesi Jenar itu memang ketika dipanggil para wali songo itu yang cerita ini kita nyebut bulat Gus. Gini, jenengan bisa opini sama argumen nggak, itu bulat Gus. Jenengan nanti termakan dengan pemikiran Anda sendiri. ya Gitu. Sekarang gini, argumen apa opini? opini. Opini ya sudah, kalau opini bisa digoreng. Jadi nggak bisa opini dijadikan bukti. Ya, Nah, jadi apalagi dijadikan menghakimi, nggak bisa Gus. Nah, gitu intinya di situ loh Gus. Menurut saya Gus ini saya agak keras karena ada kalimat menghakimi di sini dan keluar dari syariat, membunuh. Sementara cerita itu hanya cerita yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi dua orang yang dihakimi dalam hal ini Sesi Jenar dan Sunan Kalijaga. Sekarang gini Gus, beda penafsiran dengan bukti. Awas Gus, beda. Orang boleh menafsirkan apa saja, tapi selama dia tidak punya bukti, tidak boleh menghakimi. Nggak boleh. kalau ngalap ibarat, Apa? Bahasa Indonesia aja Gus. Bahasa Indonesia apa? ngalap contoh, Alat contoh itu adalah prediksi, bukan bukti. Ada fakta Gus, ada bukti. Gak bisa Gus sebelum ada dua ini terus kemudian timbul penghakiman, gak bisa. Contoh nih, contoh ya. Pak Roji ahli servis, jenengan cerita ke saya seperti itu. Nah, saya hanya menangkap cerita itu sebagai apa? Bahan. Pada saat saya datang ke Pak Roji, saya melihat Pak Roji lagi nyolder. Itu fakta. ya Pada saat nyoldernya nggak benar, berarti fakta itu tidak terbukti. Itu panjang Gus. Setelah itu nyoldernya benar, melihat sendiri bahwasannya nyoldernya benar dan bisa alatnya itu berfungsi, itu maka dijadikan bukti. Maka saya memberikan tadi yang bahasanya jenengan contoh. Tuh contoh Pak Ruji, ada fakta, ada bukti. Jadi mohon maaf Gus, yang tadi saya yakin banget itu nggak Gus, nggak relevan dengan satu bab yang dibahas. Kedua, kok tiba-tiba jenengan kok muncul kalimat itu gitu, itu nggak ada hubungannya dengan itu tadi, dengan makola. Nah ini yang saya agak kaget Gus. ya gitu. Ya maaf saya sebenarnya gitu. Karena apa tadi gini, sama-sama. kesimpulan di sini itu kan memang orang yang bukan pengen bahasanya di sini kan mantupai sokong itu asrokat mentorong. Di awalnya itu dia sudah mendorong, asrokat nihaya, berarti di akhirnya dia juga mendorong, kan gitu. Iya. Setelah itu ditambahnya dibalik di
tambahin di belakangnya gini. Pamangkana koli lal ijtihad fi bidayah sapa wong ning kono sithik oleh nemen-nemen ning gone permulaan lam yasul lahu isra, maka di situ orang tersebut tidak akan hasil isra, mencorok fil nihaya di dalam pungkasan orang mencorok. Kalau di sini gitu, tapi di situ di diberi lam lagi. Lam itu kayak gini, ya bener ketika wong iku ning awal sithik ijtihad ning kombune ra iso mencorong, tapi saumpamane wong iku dibuka karo Allah ya tetep bisa mencorong. Tapi aku luwih apes tinimbang sing nganggo ijtihad. Jadi ketika orang itu ijtihad ya teman-teman, karo sing ijtihad sithik iso mencorong kabeh bisa, tapi yang ijtihad sedikit itu aku luwe apes, berarti di bawahnya kayak kan gitu. Min ghairi terus di situ. Nah, udah terus ada itu. Berarti contohnya jangan menyebut nama. Ya, Contohnya saat seseorang melakukan kewajiban-kewajibannya ditambah dengan zikir-zikirnya dan semua itu berawal dari Allah dan dilakukan secara istiqomah kemenangan, maka akan dengan istiqomah maka akan mencolok. Begitu juga orang yang melakukan sedikit ibadah atau kewajiban-kewajibannya secara terpenuhi dan sedikit melakukan zikir, Allah juga bisa membuka mencorong. Tidak nyebut nama di sini tuh. ya. Nah itu. Terus kemudian pada saat seseorang ingin mencorong dengan melakukan ibadah-ibadah yang temenan, tapi dengan tujuan ingin mencorong. Kalau kalimat itu insya Allah ini bukan tafsir Gus, ini kalimat terbuka, sudah pasti itu Gus. Jadi apapun bisanya mencorong itu Allah yang membuka. Ya. Nah itu jadi juga di situ nggak ada contohnya itu apa? Contoh saya sudah kita nih seseorang sudah melakukan sholat, melakukan apa? Terus kemudian setelah sholat, nah ini nih ada tambahan nih melakukan zikir. Ya. Zikir dan zikir itu bersumber saya bisanya zikir itu karena Allah dan bersumber karena Allah. Nah itu udah pasti itu mencorong. Nah tapi kalau saya zikir ini bukan karena Allah dan tidak menyadari bahwasanya zikir ini bukan dari Allah, bahwasanya dari kemampuannya sendiri, itu maka tidak akan mencorong. Apes bahasa. Apes. Tapi di sini toh bahasa mencorong itu kan gini. Di an amaro au kotahu di an wa ito'ah. Bahasa Indonesia aja Gus. Meramaikan waktu Terus dan masa-masa to'ah wal Allah dan milik-milik. Ini memang kembali kepada kemarin. iya. Kemarin itu kan alamatnya lulus dalam akhir itu awal dikembalikan kepada Allah. Bila itu terus. Tapi udah tadi Ya, meramaikan itu dimaksudkan itu mengisi waktunya itu dengan ibadah, amal-amal. Tapi kalau didasari pengen mencorong, maka itu apapun Gus, mau mengisi waktu setelah maghrib sampai isya atau setelah subuh sampai ini meramaikan. Kan gitu. Apapun Gus, itu kalimatnya itu seperti itu.
Beda dengan kalimat tertutup. Kalau kalimat tertutup penafsiran, Gus. Meremehkan itu artinya Kalimat tertutup, kalimat terbuka itu gimana? nih, kalimat tertutup, nih paling gampang. 3 tambah berapa sama dengan 5. 2. Berapa tambah berapa sama dengan 5. Tuh, kalau berapa tambah berapa sama dengan 5 penafsiran. Pak Rosihan tambah 4 tambah 1 ya boleh. 0 tambah 5 ya boleh. Gitu loh, Gus. Tapi kalau kata itu 3 tambah berapa sama dengan 5 pasti jawabannya 2. Gitu, Gus. Itu kalimat terbuka, kalimat tertutup. Jadi nggak perlu kenal apes itu karena pengen mencorok. Tapi intinya balik lagi nyuruh saya, Gus, supaya tidak melebar. Contohnya kalau Gus ke depan jangan menyebut nama. Maka ini kelebihan dari wayang. Maaf nih, wayang itu dicontohkan dengan Sengkuni, dengan Dorna, karena nggak ada orang itu. Itu kelebihannya dari Mbah Sunan Kalijaga, karena nggak menghakimi siapapun. Itu kelebihannya. Dan kalau pun diprotes juga cuma kayak cerita. Maksud kan? Nah, kayak gitu, Gus. Sing salah di contohnya. Mbak, oh iya. Iya, gitu, Gus. Tapi gini, Iya, alhamdulillah. ini masih pembelaan diri lagi. Nggak apa-apa. Selama pakai logika kurang dari 5 menit. Ya nggak apa-apa. Wes. Masuk tak kepe. Seandainya kita mencontohkan para Yes. wali, Nah, kalimat seandainya nggak boleh. Berandai-andai itu nggak boleh. Silakan baca di kitabnya. dasar kalau kitab itu pakainya lau sih. Lalu apa? Lamun. Lamun bukan seandainya. Ketika nggak boleh, saat. Ketika semua orang pasti terjadi. Kalau pakai ketika, semua orang ini pasti terjadi. Ya kan? Kurang dari 1 detik. Kalau saat tiba. Kalau ketika bisa jadi waktu yang tidak ditentukan antar berantah, tapi di situ sudah dihukumi satu-satu. Berarti ketika kita menjelaskan lafaz Saat menjelaskan. Kan sekarang saat. Waktu itu adanya kapan sih, Gus? waktu itu adanya sekarang. Nah, berarti saat. Saat ini. Kan saat ini kan menjelaskan. Nah, iya saat ini bukan ketika. Kalau ketika saya nggak dengerin. Tapi ketika Nah, ini. Contoh. Kita kan kalau tadi yang diceritakan Mas Roskan tadi cerita. Dia itu suka pakai peci, suka pakai sajadah, suka pakai sajadah, suka pakai peci. Terus rencananya mau jamaah masjid. Lalu buka pintu jebret, di dalam ada orang, di luar itu ada orang nungguin, mau beli. Pokoknya beli, datang orang satu lagi, setelah itu sampai jamaahnya selesai. Hanya nggak ada masjid. ya selesai. Nah, Ya. Saat Pak Roji sudah pakai peci, sudah pakai baju koko, dan saat membuka pintu, saat itu juga ada orang mau beli. Tapi kalau ketika belum tentu terjadi. Nah, setelah itu Iya. Pak Rosi kan Melayani. menceritakan kepada kita untuk solusinya bagaimana. Ini jenengan ini terus melebar kemana-mana nih, Bos. Nah, Terusin, iya. ini biar mencontohkan ketika kalau Saat iya kalau saat itu kan mungkin sekarang.
apapun waktunya saat. Yes. Jadi besok saat Pak Rozi pakai peci, aku mesti besok Pak Rozi pakai peci. Nah, Ya mesti kan untuk umpama pas pada waktu Pak Rozi pakai peci, terus pakai saja. yakin besok Pak Rozi masih pakai peci? Ya. Ya enggak. Nah, makanya itu nggak bisa diceritain. Terus ketika kita menghadapi keadaan seperti itu, Apa? kan kita mau ceritanya solusi kan? Iya. Nah kan solusi itu didapat setelah terjadi, belum sebelum terjadi. Iya, setelah terjadi, Berarti kan saat. Nah, saat. solusinya gimana? Misalnya apa tadi? Iya. Pak Roji sudah pakai peci, sudah pakai segala macam, Kudung. gedung. Terus ada masalah apa di situ? Enggak, masalahnya gini. Kita udah niat mau jalan, terus di situ ada orang di situ nunggu. Itu bagusnya bagaimana? Nah, itu berarti bukan solusi. Apa? Itu adalah yang terbaik adalah apa? Kalau solusi itu suatu kejadian atau sebuah tindakan atau sebuah kondisi atau permasalahan. Itu tanyanya itu baiknya di mana? Ya baiknya gimana? Baiknya dilayani. Kalau kita bersumber kepada satu bahwasanya yang datang ini adalah suruhan Allah, maka tetap kita layani dengan hati bahwasanya ini disuruh Allah nih. Bukan disuruh iblis. Itu bukan disuruh iblis. Itu lepas dari jamaah. Maka di syariat, saya nggak bicara fikih, di syariat ada di kodok. Dan itu saya yakin sekali di syariatnya tidak menghilangkan amal untuk berjamaah. Saya yakin sekali. Karena apa? Ada janji Allah. Maka segala sesuatu itu ditimbang dari niatnya. Jadi Pak Roji malah dapat niat berlipat-lipat. Niat jamaah sudah dapat olipati, ya kan? Berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, kaberan kita orang jangan jengking misoli jamaah, misoli cuan, misoli apa? Oli berprasangka baik kepada Allah. Bahwasanya ini disuruh oleh Allah. Selesai. Kalau mengenai saat itu setahu saya sejak kecil ya. Biasanya kalau maghrib lihat televisi itu Ya, saat aja yang adzan maghrib itu siapa coba? saat Maghrib. Siapakah yang adzan maghrib? Ya kan? Itu saat. ya intinya Iya, gitu. balik lagi ke itu pokoknya ya nyun sewu nih supaya sama-sama saya juga banyak kekeliruan banyak apa supaya teman-teman kita itu jangan opini kita itu jangan dipaksakan dimasukkan kepada orang lain apalagi disertai oleh hakiman gitu. Maka kalau contoh bayang aja lah gitu. Sesakti-saktinya Dorna matinya di apes Orang bekan. gitu. Dorna siapa sih? Banyak kan gitu. Hah? Iya. Nah, maka contoh orang itu tuh gimana sih kok kejam sekali dengan kita? Misalnya contoh nih, kan menyebut orang nih, maka di cerita wayang itu ada sengkuni saja yang liciknya culasnya seperti itu karena dia mengalami penderitaan yang maha hebat, tidak menyebut nama, menyebutnya sengkuni. Gitu. Contoh ada seseorang datang ke ulama. Nah, ulama itu memberi nasihat, ya wis nek kono drupadi kuwi lakone. Hebat nggak ulama ini? Tidak menghakimi yang datang, tidak menghakimi yang diceritakan, tidak menghakimi siapapun, hanya mencontohkan cerita Drupadi. Supaya apa? Dia gali sendiri, silahkan. Nilai sendiri itu Drupadi. Itu saking kehati-hatiannya ulama besar itu.
Itu contoh gitu. Misalnya kan ada tuh bahkan kejadiannya baru kemarin kan. Kalau mencontohkan para nabi, Sekarang gini, kalau mencontohkan Nabi itu kisah. Dan itu tertulis nggak? Tertulis. Sudah, berarti ada faktanya nggak? Ada. Ada di kitab sucinya? Ada. Berarti ada buktinya nggak? Ada. Berarti boleh diceritakan? Harus, wajib. Gitu. Kan gitu. Contohnya diganti mungkin tadi gue kembali ke makalah, terus contohnya nggak ada contoh berarti makalah tadi. Ada. Contohnya seseorang yang melakukan Oh yang tadi itu tidak menyebut nama kan? Tetap ada contoh. Seseorang melakukan contoh yang sudah terjadi. contoh yang sudah terjadi, misalnya contoh apa? Itu yang tadi makalah itu Makalahnya kira-kira ada contohnya yang sudah pernah terjadi apa enggak kira-kira loh? ada Ya. Isra Mi'raj. Ya itu contohnya gimana? Contoh Isra Mi'raj Nabi Muhammad menghendaki enggak? Enggak, kan gitu kan? Tapi diangkatnya sama Apa? Contoh ini yang ini makalah ini. asrofat bidaya tubuh, asrofat nilai dulu. Iya. Terus bidayanya mana? Sekarang bidayah definisinya diberi dulu bidayah. dari Allah. Kalau itu sumber biasa. Asrofat bidaya tubuh. Contohnya di amaro awatahu bil anwa itoat. Contohnya bidayah ini langsung di sini mana contoh? Gambari. Gambarannya piye to wong sing asrofat bidayah itu? Gambarannya wong iku wektune dienggo toat. Wektune dienggo wiridan. Kelanjenake ninggone toat. Laman mangke sekabehna. Terus dilakoni terus. Apa pungkasane kok bakal mencolong. Mencolongnya Kemarin Gus. Nah ya, kan itu tadi udah dibahas ya. Nah yang sudah melakukan ini itu diceritakan di situ itu apa? Yang ini nih yang baru aja. Nah, kalau itu mansara wonge yang melakukan bahwasanya ke sebuah ketaatan Ya, ada terus? melakukan kewajiban dalam hidupnya. Koma. Lanjut lagi. Oh ya lanjut dulu. Gitu. Oke lanjut ini yang belum dulu. yang mana? Nanti lanjut. Mansara wonge. Terus setelah itu maka akan mencorong di akhirnya. Nah, angkat pakai budaya. Nah, Sumbernya itu melakukan ketaatan karena sumbernya dari Allah dan pada saat melakukan itu karena Allah. itu berarti sedang melakukan itu adalah mencolong. Karena Allah. Terus itu akhirnya Hasilnya akhirnya juga akan mencorong. colong. Bukan. Ini. Jadi melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, berdasarkan dari Allah dan melakukannya karena Allah, maka akan mencorong. Hasil dari baru kalimat berikutnya sebaliknya. Orang yang melakukan ketaatan bukan karena Allah, tidak bersumber dari Allah, dan tidak karena Allah, maka akan mendapatkan ada. Ngapain Gus? Kita harus berdasarkan kitab itu. Contoh mana? Man kan sapa wong ya, banyak orang. Tapi kalau mau nyebut tokoh, maksudnya pengennya nyebut tokoh kan? Nyebut tokoh, jangan ini nanti. Yang kalimat pertama mencorongnya,
yang apes untuk tokoh lagi. Saya nggak berani. Tapi ada kalau di cerita wayang Bambang Eka Wayang. Kalau di tokoh ini saya nggak berani karena ini sebuah penghakiman. Sebaliknya loh, Bambang Eka Laya itu saya sendiri cerita. Bambang Eka Laya itu rajin, belajarnya rajin, latihannya rajin, apanya rajin. Tapi apes nggak? Apes. Duh, ceritanya di wayang apa? Palgan. Yang tadi Makola yang tadi itu, kalau di cerita wayang, yang satu Palguna, yang satu Gunadi. Kalau di cerita wayang ada contohnya. Monggo, yang lain, Udeng, Udah. Muhammad, Kalau aja kayakmu. Kalau di Indonesia Bambang Widayana. Apa sih man? Widayana tulisan aslinya. Tulisan Banyumas ya. Kalau di tulisan di Bahasa Wetan. Widayana. Nah, Lawang kalau di Banyumas, kalau di Wetan Lowong. Kapan? Jadi paling enak nyontohin di wayang. Semua di kitab hikam itu ada contoh wayang. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Ya, silakan itu tanyakan sendiri ke rasa masing-masing. Bisa terpikir Gus. Baru pikir Gus. Di sini itu kan Ini jenengan itu ketika menerima membuat jenengan itu menjadi banyak yang diciptakan ulama referensi. yang gede itu ketika panjenengan itu menyontohkannya yang bukan personal. Ketika menyontohkannya personal tapi panjenengan tadi itu kan ketika menyontohkannya salah cuman ketika menyontohkan Sunan Kalijaga yang sesuatu cuman udah selesai tapi kenapa terus jadi melebar dan memanjang? Kenapa coba? Karena Ya kan, ya karena kopi. Jadi yang jadi dilema gua itu kan dilematis. Tapi ya memang kalau dalam hikam itu tidak ada yang namanya tokoh rasul itu artinya memang itu kan. Terus berarti di situ kan karena gini, entah saya kurang pengalaman, entah pulau Semarang paham, tapi di situ banyak sekali orang yang merasa dekat dengan Allah. Tapi di situ orang-orang itu ya paling enak meninggalkan syariat untuk hal-hal semacam itu. Jadi memang kita nggak perlu menghukumi orang buat apa sih menghukumi orang panas kok sampai gitu lagi. Tapi kalau dulu kan begitu. Tapi kalau nggak begitu, terus al ulama warasatul anbiya itu nanti bagaimana? Mau panjenengan ini sing dipikir umati kok. Dan saya kira ulama dengan itu umati terus minggu. Ya ulamanya siapa? Al ulama itu kan enak. Ya ulamanya siapa? Maksudnya gimana? contoh Berarti kan ulamanya itu siapa? Dirimu kah? Enggak, ya sudah ngapain dipikir? Tapi gini loh.
kalau kita semua nggak, ya benar itu, benar. Yo, benar. Itu benar. Kalau rasa mikir, aku yang rapi dari dulu. Kenapa aku tak boleh di aneh-aneh kalau kayak tapi kalau mau sokong ini Arab itu Berarti jenengan ngabisin waktu berapa menit tadi? Ngabisin waktu berapa menit? Ya kalau tadi mikir ulang. 2 menit kurang. Ini sama kemakola yang tadi, terus. Jadi gini, Gus. Kita berusaha belajar tahu kapasitas kita. Kapasitas kita ini belajar. Ngapain kita meloncat jauh yang bukan kapasitas kita. Gitu kan? ya. Jadi ulama itu mau ngono. Yang penting saya menata diri, ngasih gitu loh. Kalau yang itu Berarti kayaknya baik. Mas Eko di ngaji ini keluarga kita bukan? Ya. Keluarga. Pak Roji keluarga kita bukan? Keluarga. Karena tadi itu udah ngasih makan itu saya. Ya, kan gitu, Gus. Maka yang ada di sini itu maka saling menjaga. Ya, berarti dalil tadi dipakai nggak? Dipakai, saling menjaga, ingatkan gitu. Nah, bayangan tuh kayak gini. Ini serius nih, Pak. Nah, Aku bobot dianggap juga. Buatan saya. Jadi itu Ibnu Athaillah kan sekitar tahun Nah, itu kejadiannya tidak bisa untuk seandainya kisah Syekh Siti Jenar itu, Syekh Lemah Abang itu benar. Jadi anggaplah banyak cerita kan seperti itu. Sing memberikan Gus tadi. Seandainya itu dianggap aja benar lah umpamanya. Nggak bisa ini. Jadi Ibnu Athaillah itu menunjukkan untuk nanti di kemudian dari kitab itu kan memberi rambu-rambu lah ya. Jangan seperti ini loh, beramal gini. Terus itu untuk salah satunya untuk mengkritik perilaku yang dianggap benar, yang banyak dipercayai masyarakat, sebagian masyarakat tentang kisah Siti Jenar. Kira-kira gitu nggak? Jadi dari ini yang dikehendaki Syekh Athaillah yang dikehendaki di KAM itu belum seolah-olah untuk memberi peringatan kita, kamu tuh kalau untuk kembali kepada Allah tuh dengan ini, tapi jangan sampai Gini, satu dulu. Entek. Ibnu Athaillah dengan Syekh Siti Jenar itu. Apa karena opornya sih? Nih, saya paham di. Iya yang ini gitu kan? Nih, Pasti 2 tadi. Ya. Paham sih? sama 3 kok. Mungkin ya, tapi pakai ya, guys. Itu dulu. Saat Ibnu Athaillah menulis kitab ini belum ada Syekh Siti Belum Jenar. ada. Itu kan. Tapi Ibnu Athaillah itu memprediksikan Nah, sapa owonge ada perilaku. ada perilaku seperti
ini. kita harus Nah, waspada Jadi, dan eling kepada makalah ini. Ya. Kan gitu gitu kan? ya. Pesannya itu ya. Pesannya utamanya. itu, Nah, utamanya tuh. Nah, kondisi kedua, saat Ibnu Athaillah ini menulis sudah terjadi si A si B, taruhlah si A si B yang tidak diceritakan di dan tidak akan mungkin diceritakan Diceritakan. di kitab itu. Walaupun kejadiannya sudah terjadi, karena Pasti. pasti tidak akan Pasti ada. diceritakan. Pasti cuma dikasih rambu-rambunya. Nah, ini maaf saya agak melenceng dikit. Ketika nih, karena tidak semua orang terjadi. Nah, orang berpikir dengan cara fikih, maka semuanya pasti terjadi. Nah, Padahal di fikih itu tidak berlaku semua orang terjadi. Contoh, orang pergi haji. Fikihnya ngatur nggak? Ya. Ngatur. harus wajib. Ya kan? Ngatur kan? Fikihnya ngatur nih. Tapi apa semua orang bisa pergi haji? Enggak. Enggak. Cukup Jumatan 7 kali berturut-turut sama haji. Kan gitu. Yang itu. Iya, yang itu. Atau dapat kelingan kok. Nah, Iya, gitu. Nah, itu kan kalau cara berpikir fikih seperti itu. Iya. Tapi Syekh Ibnu Athaillah tidak berpikir secara fikih. Maka ini pasti terjadi kepada semua orang. Maka dikasih rambu-rambu sama Syekh Ibnu Athaillah. Makalah ini karena kapanpun saat terjadi kita beribadah itu karena pengen mencorong, kira-kira gitu loh di. Jadi Syekh Ibnu Athaillah ini terjadi kepada setiap orang. Tapi kalau fikih tidak tentu terjadi kepada setiap orang. Contoh, nih kalau cara berpikir fikih pasti pakai kata ketika. Ketika seorang wanita mengalami haid, ya kan? Maka ini, betul? Fikih kan? Tapi apa terjadi kepada setiap wanita? Tidak. Kan gitu. Nah, tapi kalau Syekh Ibnu Athaillah pasti terjadi. Betul, maka dikasih warna. Saudara saya enggak mengalami kayak gitu. Tidak ada kan? Nah itu. Laki-laki kok perempuan? Yo, kok tahun. Berarti ini tadi ingin mencontohkan orang yang mencontoh arti dan melakukan syariat. Bukan gitu. Rambu-rambu. Syariatnya dilakukan. Contohnya yang dari kemarin tadi. Jadi contohnya sing jadi kan dia menggunakan Ini contohnya ada dua. seolah-olah orang tidak melakukan Syariat, padahal bukan itu contohnya. Melakukan syariat pun. Nah, Kalau ingin mencorong, ini apes. itu Niatnya itu loh. kayaknya perlu oper lagi deh. Nanti keluarin lagi Pak Oci. Pak Oci. Wah berarti pahamnya nanti. Nanti setelah buka Sekarang putusan. ceritain aja dulu deh. Gampang itu pahamnya gampang. Bungkusnya udah diwakilkan ini kok. Iya. Ini sebetulnya Tangganya sing paham. Alhamdulillah. ranah perbuatannya ini ranah perbuatan syariat yang ditata hati, kan gitu. Ini dipisahkan dulu. Ini perbuatan syariat yang diceritakan dalam kitab ini, syariat ini. Tapi hatinya yang ditata. Nah apapun bentuknya tadi, mau sholat Jumat, mau ibadah Wiridan. haji, mau wiridan, mau apa segala macam, yang ditata dimaksudkan Syekh Ibnu Athaillah ini hatinya ini, hatinya kira-kira seperti itu. Nah kalau yang satu karena Allah dan bersumber karena dari Allah,
maka akan mencorong. Tapi kalau sebaliknya, maka akan apes. Dan gitu, itu terjadi kepada semua manusia. Terus walaupun rezeki bisa mencolok. Bisa karena Allah, sumbernya dari Allah. Contoh kalimat-kalimat itu sedikit ya. Sekarang duduk 1 jam, ingat Allah, itu lebih baik dibanding ibadah 70 tahun. Sedikit kan 1 jam. Nunggu kritik kan. Tapi karena Allah, bukan karena pengen mencorong ibadah 1 jamnya ini. Itu ada tandanya ibadah satu jam itu lebih bagus daripada ibadah 70 tahun yang tanpa ingat. Tandanya itu yang tanpa. Berarti 70 tahun ingat Allah ya sejam kalah. Tapi ora ingat. Aku yo wong itu. Ditunggu Sama aja. Tes. Ini biasanya kalau Mas Kanto yang ngangkat jelas. Coba Mas Kanto. Monggo. Kayak Mas Kanto. Biasanya kalau Mas Ki mati kok. Kayaknya Mas Pak Kanto nggak usah pakai opor. Saya ditirakat masalahnya. Oh, Bun, niki saking Sudut pandang kula nggih. Kondisi kita saat ini apapun itu kita terima. Kita lakukan apa yang kita digerakkan oleh Allah untuk saat ini. Kita sudah mendengarkan itu dari makalah Syekh Ibnu Athaillah. Contoh, kita setiap hari habis sholat wiridan, lakukan saja, lakukan terus. Intinya ngono aja, latihan mikirnya sing wingi-wingi umpamane grudel, sing wingi-wingi umpamane kok ngeresulah, sing wingi-wingi karena terpaksa dan sebagainya. Sekarang hadirkan Allah ketika kita melakukan itu. Loh, orang ngerti dewek, wong anu jari, mungkone ya orang ngerti. Ya, orang ngerti, arep kepriwe karepe Gusti Allah. Sumpama kok dewek nglakoni wis kayak nang kana umpamane jamaah karo Mbah Husen umpamane. Husen setiap sholat kita wiridan ikuti. Lah mengko Gusti Allah welas karo awake dhewe terus dadi mencorong. Allah. Iku sedaya nggih wenange Gusti Allah. Adapun ketika melihat orang yang ahli ibadah seperti itu pun kita tidak boleh menghakimi siapa-siapapun itu. Yang penting kembalinya kepada diri kita pribadi masing-masing. Jadi ketika kita mendengarkan makalah seperti ini, bukan yang sewu untuk menghakimi orang lain, tapi kembalikan pada diri kita. Saya sudah seperti apa? Oh, masih seperti ini. Berarti perlu pembenahan. Karena apa? Yang sewu di dunia ini bukan untuk selamat dan tidak selamat, tapi untuk belajar supaya mengenal Allah lebih baik, lebih berkah. Itu kalau sudut pandang saya seperti itu. Monggo, mungkin dari yang lain. Monggo. Ya, betul. jadi Intinya kita tidak usah memaksakan. Tapi ketika di situ ada panggilan, makalah yang kemarin aja nunggu. Jangan menunda-nunda. Mungkin ini kesempatan, wes aja beti-beti, aja wani-wani, wes lakoni bae, mengko mentok malah wes. Ketika mentok pasti itulah jalan keluarnya. Dari siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Nek urung mentok ya nurung ketemu. Karena apa? Inilah peran